Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma inna wa akhwatuha dan adapun inna dan saudara-saudaranya fa innaha maka bos itu niscaya maka bos inna dan saudara-saudaranya tansibul isma itu menasabkan ia akan isim wa huwa alladzi kana mubtada'an dan adapun dia isim itu alladzi isim alladzi kana yang ada di alladzi itu mubtada wa tarfa'ul khabara dan merofakkan dianya inna dan saudaranya akan khabar alladzi kana marfu'an bil mubtada'i. Khabar alladzi yang ada ini alladzi itu dirofakkan dengan apa, dirofakkan dengan bil mubtada'i, dengan mubtada wahia, dan ini marfu'an isim maf'ul butuh uh, naib fa'il juga ya. Ya, yang dirofakkan akan dianya alladzi dengan mubtada. Yang Nah, dirofakkan akan dianya alladzi dengan apa, dirofakkan dengan bil mubtada'i dengan mubtada wahia, dan adapun dianya inna dan teman-temannya itu inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wal hal. Takulu engkau kata, akan apa engkau kata, inna zaidan qaimun, bahwa sungguhnya Zaid, bahwa sungguhnya Zaid itu yang berdiri. Wa irabuhu, dan adapun i'rabnya contoh itu inna harfu taukidin, inna huruf taukid, wa tansi wa nasbin, dan huruf huruf nasab. Hmm. Tansibul isma, uh, tansibul isma menasabkan dianya inna akan isim, wa tarfa'ul khabara dan merofakkan dianya inna akan khabar. Wa zaidan ismuha, dan ada zaidan itu isimnya inna, mansubun itu dinasabkan akan dianya zaidan dengan apa, dinasabkan bil fathah zahirati, dengan fathah yang zahir ya. Wa qaimun, dan ada qaimun khabaruha itu khobarnya ina marfu'un dirofakan akan dia khobar dengan apa, dirofakan dengan apa, dirofakan dhammah dhahirati, dengan dhammah yang zahir ya. Wa taqulu fi amali innal maftuhata. maftuh hati. Nah, Mudho amali, amali inna ya. dan engkau kata, apa yang engkau kata, pada apa yang engkau kata fi amali innal maftuhati, pada pengamalan inna yang dipatahkan akan dianya inna, balagoni anna zaidan talipun, sampai ya Ustaz, balag Ya, sampai berita ya, sampai kepadaku. telah sampai kepadaku, kepadaku akan aku sama juga Ustaz. Oleh apa sampai? Fa'il balaghah. Oh, balagoni telah sampai Akan aku. akan aku, oh, anna zaidan talipun, oleh bahwa oleh bahwasanya Zaid itu yang pergi. Ini langsung harus dirubah jadi masdar dulu kan. Anna bersama isim dan khobarnya kita rubah jadi masdar. Kita lihat ada masdar, oh khobarnya wasah berarti bisa kita ambil masdar dari intolaqa. Jadi fa'il balagha. Balaghanin tilaku Zaid. Sampai kepadaku oleh kepergian si Zaid. Nah, itu mesti wajib kan? Anna mausul harfi. Telah sampai kepada aku oleh kepergian si Zaid. Ya. Wa i'rabuhu, dan adapun i'rab contoh itu balagha fi'lul madin. Balagha fi'il madi wan nunu lil wiqayati, dan adapun tabit untuk bagi wiqayah. Ya. Wiqayah, wiqayah itu apa? Menjaga, menjaga agar fi'il madhi nggak kasrah. Kalau nggak ada nun karena ada ya harus kita baca balaghi. Padahal fi'il madhi nggak boleh kasrah, selalu fathah. Untuk menjaga
menjaga madhi tetap balaghah, hak ya tetap diberikan yaitu kasrah nun wiqayah. Nah, itu tugas Jadi nun menjaga harokat seandainya, ghaib. Gimana? Gimana? jadi seandainya nun wikoya tidak ada, seharusnya balagi karena ada yang mutakallim. Ya, harus balaghi ya, padahal kan nggak boleh. Nah, karena fi'il madhi maftuhul akhir abada. Jadi untuk memberikan hak fi'il madhi, balagha hak ya tetap ada, tambahlah nun wiqayah. Nah, apa yang ia jaga li nun ini? Ya menjaga fi'il madhi agar nggak kasrah. Nah, itu. Wal ya'u dan ada ya maf'ul bihi itu maf'ul bi mabniun ala sukuni, itu dibinakan akan dianya ya dengan atas apa dibinakan atau sukun, fi mahali nasbin hal keadaannya pada mahal itu dia khobar itu khobar atau hal Ya, khabar. itu pada mahal nasab. Wa anna harfu wa anna harfu taukidin dan ada na itu huruf taukid wa nasbin dan huruf nasab tansibul isma menasabkan dia akan isim wa tarfa'ul khabar dan tarfa'kan dia wa zaidan ismuha dan ada zaidan itu dan adapun zaidan itu isimnya anna mansubun bi fathati dhahirati, itu dinasabkan akan zaidan dengan apa dinasabkan dengan fathah yang dhahirnya. Wa muntalikun dan adapun muntalikun khabaruha itu khabarnya anna marfu'un bi dhammati dhahirati, itu dirofakkan akan itu khabar dengan apa dengan dhammah dan dhahirnya. Wa anna ma dakhalat alaihi dan adapun anna dan bahwa sungguhnya Ini biasanya mesti ada waw. Wa anna wa ma dakhalat alaihi. Biasanya begitu. Ini kurang kayaknya wawnya. oh, Karena yang dirubah bukan ma dakhala, tapi anna dan ma dakhalat. Di kitab tashil sering banget ketemu. Wa anna wa ma dakhalat. Ustaz ada kan di grup tashil? ya, Ada kan? Ah itu. Coba Ustaz lihat nanti. Selalu. Nah, wa anna wa ma dakhala. Ini ada ketinggalan waw mudah-mudahan. wa anna wa ma dakhalat alaihi dan uh, jadi anna Ibtida. Dan bermula anna dan ma. dan anna dan mama yang masuk ianya yang masuk ianya anna kepadanya ma Itu kabarnya. oh itu itu pakai sabit tuh. Ya, itu sampai pada takwil masdar itu lagi fa'il balaghah. Fi ta'wil masdarin itu sabit pada takwil masdar, uh, fa'ilun itu fa'il, balago fa'il balago itu fa'il balago wa takdiru dan ada takdirnya balagoni itu mulai telah sampai kepada aku, telah sampai kepada aku oleh kepergian saya. Wa taqulu fi amali lakinna dan kau kata pada apa engkau kata akan pada apa engkau kata akan eh, gimana? Gak ada akan, bukan maf'ul di sini. Maf'ulnya Oh, koma nanti. oh iya. Wa taqulu fi amali lakinna dan engkau kata pada amal lakinna akan apa engkau kata qomal qomu lakinna amron. Telah berdirilah oleh kaum akan tetapi Umar jalsu itu yang wa irabuhu dan ada irabnya contoh itu qomal qomu fi'lun wa fa'ilun, itu qomal qomu fi'il dan fa'il walakinna dan ada lakinna harus istidrokin itu huruf istidrok itu apa? Huruf ah, untuk mengeluarkan sesuatu. Mirip-mirip istisna, cuma bukan istisna dia. Jadi istidrak, arti istidrak mengecualikan. Huruf untuk mengecualikan. Sebenarnya bukan mengecualikan sih. Istidrak itu rafa' waha. Menghilangkan prasangka, andaikan tidak dihilangkan, maka dia akan sebut bima qoblah. Bagaimana saya jelaskan? Contohnya begini.
Qamal qaumu. Ya kan? Qamal qaumu. Jadi kaum, berdirilah kaum. Kita mengira semua kaum kan berdiri. Kalau nggak disebutkan lakinna, nah, ternyata ada yang nggak berdiri. Nah, jadi arti istidrak raf'u ma yutawahamu subutuhu au nafiyuhu mimma qablah. Menghilangkan sesuatu yang dikira masuk ke kalam sebelumnya. Jadi mirip-mirip istisna. Andaikan nggak ada lakinna amran jalisun, amran ikut, kaum ikut berdiri juga. Nah, jadi sama aja qamal qaumu illa zaidan, sama. Jadi huruf istidrak itu bisa dimaknain istisna juga. Cuma Jadi kenapa nggak boleh kita sebut istisna? Karena istisna ada nama khusus kan. Nah, illa. Jadi lakinna itu penggunaannya mirip illa, cuma dia namanya istidrak aja. Nah, itu. Gimana? jadi eh, amron mirip nah, karena dikecualikan dari kau, Ya, tapi lakinnya huruf istidrok karena untuk menghilangkan gerak ya, eh, menghilangkan waham. Nah, jadi menghilangkan waham dari sebut atau nafi. Jadi tergantung kalam sebelumnya. Kalau kalamnya sebut, ini komal kaumu kan sebut nggak ada nafi. Jadi kita waham sebut untuk semua kaum termasuk si umat. Oh ternyata enggak. Jadi kalau dalam kalam sabit, kalam sebut nggak ada nafi, istidrak artinya merafakkan, menghilangkan prasangka masuk ke kalam sebelumnya. Menghilangkan prasangka masuk. Kalau nggak ada lakinna. Kalau sebelum lakin nafi, berarti menghilangkan waham nafi. Misalkan, maqamal qaumu, tidak bangunlah kaum. Kita mengira semua nggak bangun kan? Ternyata ada satu dua yang bangun. Oh, lakinna amran, qaimun misal. Tetapi si Umar itu bangun. Jadi kesimpulannya, istidrak itu untuk menghilangkan waham dari kalam sebelum. Waham apa? Kalau kalam sebut, waham sebut. Kalau kalam nafi, waham nafi. Nah, itu contoh lain pertanyaan yang mudah kita pahami. Zaidun alimun. Si Zaid itu seorang alim. Jadi kalau nggak ada lakin kita mengira orang alim itu ya soleh segala macam. Ternyata misal si Zaid alim doang, soleh kagak. Nah, lakinnahu atau lakinna Zaidan fasikun. Kalau nggak ada lakinna fasikun itu kan kita mengira dia sebut lah. Orang alim biasanya soleh kan. Ah, jadi beda sedikit dengan istisna. Mungkin ada di depan kayaknya. Nanti kalau ada biasanya ada ini kan walakinnal istidrak nanti ada definisi di depan. Bentar. Oke. wa i'rab Ya, wa nasbin farqu istidrakin wa nasbin dan menasobkan huruf menasobkan wa tansibul isma dan tansibul isma menasabkan dianya lakinna akan isim wa tarfa'ul khabara dan merofakkan dianya lakinna akan khabar wa amron ismuha dan ada amron itu ada dan adapun amron itu isimnya lakinna mansubun bi fathati roti itu dinasabkan akan dianya amron dengan apa dengan fathah yang zahirnya wa jalisan dan ada jalisan khabar itu khabarnya lakinna marfu'un bi dhammati zahirati itu dirofakkan akan yang khabar jalisan dengan apa dengan dhammah yang zahirnya wa taqulu fi amali ka anna dan kau kata pada pengamalan ka anna akan apa kau kata ka anna zaidan asadun uh, bagaikan bagaikan ya. Seolah-olah atau seolah gimana cara memaknainya? Kalau saya seolah-olah si Zaid, seakan-akan si Zaid itu singa. Nah, itu. seolah-olah si Zaid seakan-akan si Zaid itu seperti singa. Atau si Zaid itu benar-benar mirip singa, boleh juga kan? Benar-benar si Zaid itu singa. Ah, benar-benar mirip. Karena kaf tasbih untuk menyerupakan kan? Karena ada taukidnya. Benar-benar si Zaid itu mirip singa. Ah, boleh juga. Bukan singa beneran tapi mirip. Dari mana keluar mirip? Dari Kahana ini. Jadi
benar-benar mirip. Benar-benar keluarnya dari anna. Ini satu paket ke anna ya. Memang asalnya kaf dan anna, tapi sekarang dianggap satu huruf nih. Jadi ka anna huruf tasbih, huruf untuk menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain bersama ada taukidnya. Kalau kaf cuma tasbih aja. Zaidun kal asad. Si Zaid itu mirip singa, nggak ada benar-benar. Kalau ka anna mirip dan benar-benar. Nah, benar-benar mirip, benar-benar si Zaid itu mirip singa. Ah, itu. Wa irobuhu dan adapun irobnya contoh kaan haruf tasbihin itu kaan huruf tasbih huruf penyerupaan wa nasbin dan menasabkan wa tansibul isma menasabkan dianya kaan akan isim wa tarfaul khabara dan merofakkan dianya kaan akan khabar wa zaidan ismuha dan adapun zaidan itu isimnya karena mansubun bil fathati dhahirati dinasabkan akan dia zaidan dengan apa? Dengan fathah yang zahirnya. Wa asadun khobaruha dan adapun asad itu khobarnya kana marfu'un bid dhammati dhahirati itu dirofakan akan dia asad dengan apa? Dengan dhammah yang zahir. Wa taqulu fi amali laita dan kau kata pada pengamalan laita amal laita. Laita amron syakhis bukannya bukan. Gimana? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan si Umar Atau jangan itu mudah-mudahan, andaikan. taman. Ya, andaikan. An- Harapan kan? Andaikan si Umar syakhisun itu yang pergi. Ya. Wa irabuhu dan adapun irabnya contoh itu laita harus tamanin. Eh, laita huruf tamani wa nas huruf taman Hmm. Tamanen. Masdar dari tamanna ya. Ya tamannai. taman saya. Tamanen ya. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ul. Ini apa itu? Tafa'ala takallama. Takalluf. Syekh Khalid. Kalimatnya masdar. Tamanna ya tamanna. Tamanna ya tamannayu. Kalau enggak kita ilah. Tamannuyan asalnya. Tamannuyan udah diilah-ilah jadi tamanen. Ya enggak? Ianya hilang. Tamanniyun. Jadi laita harfu tamanen. Iya, mutah milik. Huruf taman. Berarti asal kalimat taman ini mana ya? Mana? Tamanna ya. Mana ya? Mana ya? Roma ya. Oh mana ya? Oh Cina apa itu? Cina Cina nakis. Nanakis. Ya, mana ya? Kemudian tambah jadi manna ya pertama, jadi fa'ala. Kemudian tambah ta lagi. Tamanna ya. Tafa'ala. Nah, Wa nasbin dan huruf menasab yang sibul isma menasabkan ia akan isim wa yarfa'ul khabara dan merofakkan ia akan khabar. Wa amran ismuha dan adapun amran itu isimnya laita mansubun bil fathati dhahirati dinasabkan akan amran dengan apa dengan fathah yang zahir ya. Wa syakhisun dan adapun syakhisun khabaruha itu khabarnya laita marfu'un bidhammati dhahirati itu dirofakkan akan dianya syakhisun dengan apa dirofakkan dengan dhammah yang zahir ya. Wa taqulu fi amali la'alla dan engkau kata pada pengamalan la'alla la'allal akan apa engkau kata la'allal habiba qadimun hmm, semoga ya. mudah-mudahan. Mudah-mudahan juga Kita semoga juga mudah-mudahan boleh. Yang penting harapan ya, bukan angan-angan. Harapan. Berharap. Mudah-mudahan kekasih itu datang. Tadi mudah-mudahan andaikan, biar beda kan? Kalau tamani andaikan. Ini mudah-mudahan.
mudah-mudahan kekasih itu yang datang. Wa i'rabuhu, dan adapun i'rabnya contoh itu la'alla harf tarajim, la'alla huruf taraji, wa nasbin dan menasab, huruf menasabkan, tansibul isma menasabkan dia akan isim, wa tarfa'ul khabara dan merofakkan dia akan khabar. Wal habibu ismuha, dan ada kalimat habib itu isimnya la'alla mansubun bi fathati dhahirati, dinasabkan dia akan dianya al habibu dengan apa, dengan fathah yang zahir. Wa qadimun khabaruha, dan ada qadimun itu khabarnya la'alla maf'ul bi dhammati dhahirati, dirofakan akan jadi qadimun dengan apa dirofakan, itu dirofakan akan jadi qadimun dengan apa dirofakan dengan fathah yang zahir. Wa makna inna wa anna litauhid, dan adapun makna arti inna wa anna, inna dan anna sabit bagi tauhid, ai maksudnya atau tauhid tauhid isbat. Token nisbah. Nisbah ini maknanya hubungan mubtada khobar. Mana Gimana Ustaz? inna anna untuk taukid nisbah. Apa arti nisbah? Nisbah itu hubungan antara mubtada dan khobar. Hubungan antara isim inna dan khobarnya disebut nisbah. Jadi taukid nisbah berarti taukid untuk menguatkan kandungan kalam. Zaidun qaimun. Si Zaid itu berdiri ya. Menetapkan, menghubungkan berdiri ke si Zaid itu namanya nisbah. Zaidun qaimun, si Zaid itu berdiri, cuma nggak ada taukidnya. Kalau kita tambah inna, benar-benar si Zaid berdiri, kan menguatkan hubungannya. Hubungan qiyam, hubungan berdiri ke si Zaid itu dikuatkan sehingga pendengar yakin. Itu makna nisbah, hubungan isim dan khobarnya. Karena kenapa kita sebut hubungan isim dan khobar? Karena inna masuk kepada jumlah ismiyah. Sebenarnya nisbah itu nggak harus hubungan isim dan khobar. Hubungan fi'il fa'il namanya nisbah. Nah, nisbah itu hubungan. Oh, ini yang isbah hubungan. Tauhid isbah. Hmm. Untuk menguatkan hubungan isim dengan khobarnya. Atau sebaliknya, hubungan khobar dengan isimnya inna dan isimnya anna. Di sini beliau maknai ya. Maksud saya, berdirinya si Zaid sebagai contoh pada perkataanmu inna Zaidan qaimun. Ini asalnya sebelum ada inna Zaidun qaimun. Hubungan kaim ke Zaid itu nggak kuat. Cuma biasa aja si Zaid berdiri. Ya, kan? Tapi kalau ada inna seolah-olah benar-benar berdiri si Zaid itu benar-benar kuat terjadinya. Nah, coba usah baca dulu. Kalau nggak paham nanti kita ulang. Ini saya maksud via akni kiamat zaidin masalan. Saya maksud akan berdirinya si Zaid seumpama. Masalan maupun mutlak dari masalan. Sebagai contoh saja. Maksud saya Qiyam Zaidin sebagai contoh yang ada ianya Qiyam Zaidin pada ucapanmu. Yang ada saat Tapi jangan kiam. nih hal aja. Hal keadaan Qiyam Zaidin itu pada perkataan. Nah, Fi kaulika, hal keadaan kiam zaidin hmm. uh, pada perkataan Hmm. Yang mana perkataanmu? Inna Zaidan qaimun. inna zaidan qaimun, sesungguhnya Zaid itu yang berdiri. Fayurfa fayar fayar tafiul kidba Kadzibu. kidbu, Fayartafi'ul kadzibu. fayar tafiul kadibu, maka hilanglah uh, uh, dusta, Ya. maka hilanglah oleh dusta, wa wa wahtimalul majazi, Dan dan hilanglah oleh kemungkinan majaz. kemungkinan. Maksudnya begini, orang Arab kalau bilang Zaidun qaimun, si Zaid itu berdiri, ya kan? Si Zaid itu berdiri. Ucapan itu bisa benar, bisa salah kan? Karena khobar kan? Zaidun qaimun.
Si Zaid itu secara lafaz orang bilang si Zaid berdiri kan bisa benar bisa salah. Beda. Kemudian ketika orang Arab bilang Zaidun Kaimun, itu bisa saja maksudnya bukan si Zaid. Yang berdiri anak si Zaid disebut Zaidun Kaimun. Si Zaid itu berdiri padahal maksudnya anaknya. Kan biasa dalam kehidupan masyarakat itu datang si fulan. Yang datang anaknya kita bilang ada seorang anak bapaknya Muhammad. Nah, Muhammad itu teman kita misalkan. Datanglah anaknya, Pak Muhammad datang. Padahal yang datang anaknya. Kan sering itu. Begitu juga orang Arab. Kalau orang Arab bilang Zaidun Kaimun, si Zaid berdiri, bisa saja maksudnya yang berdiri anaknya. Nah, tapi begitu kita pakai inna, kebohongan itu jadi hilang. Benar-benar si Zaid itu berdiri. Secara lafaz, inna menunjukkan bahwa terjadinya berdiri si Zaid itu kuat. Sehingga nggak ada kebohongan. Kemudian kemungkinan majaz juga hilang. Kalau ada inna Zaidan Kaimun, itu yang berdiri mesti si Zaid. Nggak boleh anaknya, nggak boleh wakilnya, nggak boleh utusannya. Itu maknanya taukid nisbah tadi. Maka hilanglah oleh kebohongan dan kemungkinan majaz. Nah, Apa kemungkinan majaz itu apa? kemungkinan satu lafaz yang dimaksud bukan maknanya yang asli. Itu majaz. Nah, kalau Ustaz udah ngaji majaz, majaz itu satu kata, tapi enggak maksud maknanya asli. Makna lain. Apa contohnya misalnya? Nah, ini namanya majaz mursal nih. Majaz buang. Jadi kayak dalam Quran, was alul qaryah. Tanyakan olehmu kepada desa. Desa kan nggak bisa ditanya kan? Yang ditanya kepada penduduk desa. Nah, jadi maksudnya disebut desa, maksudnya orang. Tanyakan olehmu kepada orang yang ada dalam desa. Nah, satu kata yang bergeser dari makna aslinya, remaja namanya. Kayak misalkan begini, contohnya ya, kita melihat si Zaid, kita bilang saya melihat singa. Nah, kita pakai lafaz asad, maksud kita laki-laki. Nah, itu majaz. Ra'aitu asadan. Saya telah melihat seekor singa. Padahal maksud kita bukan singa, laki-laki yang pemberani. Cuma kita sebut singa. Nah, itu majaz namanya. Asad benaran kakinya empat. Nah, sekarang asad maknanya laki-laki. Satu kata yang digunakan bukan pada maknanya yang asli, disebut majaz. Nah, sekarang di sini Zaidun Kaimun. Si Zaid berdiri, tapi kita sebut si Zaid. Maksudnya anaknya misalkan. Itu bapaknya. Nah, itu majaz. Boleh seperti itu dalam bahasa Arab. Kalau nggak ada inna. Kalau ada inna Zaidan, benar-benar si Zaid, itu mesti si Zaid itu harus si Zaid. Nggak boleh orang lain. Nah, gimana Ustaz? Paham nggak kira-kira? Insyaallah. Insyaallah. Walakinna lil istidrak, lakinna itu dan ini mubtada ya Ustaz? Atau Ya, lakinna mubtada. dan Atau adapun gini, lagi. lakinna atau pada inna bermula makna lakin. Nah, itu. Oh ya. Dan adapun makna lakinna itu lagi istidrak. Wahwa dan adapun dia istidrak itu takfibul kalami birof ima yatawahhamu subut. Majhul, yutawahhamu subutu. Makna takfib apa? Mengiringkan kalam. Mengiringkan Oh, satu kalam dengan menghilangkan sesuatu yang dikira akan sebutnya sesuatu atau dikira akan ternafinya sesuatu. Mengiringkan satu kalam. Istidrak yaitu takibul kalami, mengiringi satu kalam. Qamal qaumu, sudah ada satu kalam. Yang gitu. Sudah ada satu kalam. Kemudian kita iringkan, mana kita iringkan, kita tambahkan lagi. Lakinna, nah, mengiringi satu kalam, kalam sudah ada, qamal qaumu. Kemudian kita tambahkan lagi, mengiringi satu kalam, dengan apa kita iringi? Biraf'ima, dengan menghilangkan sesuatu yang dikira akan sebutnya. Nah, mengiringi kalam dengan menghilangkan sesuatu yang dikira sebut. Qamal qaumu, dah satu kalam. Kita iringi untuk menghilangkan sesuatu yang kalau nggak ada itu sebut dia. Berdirilah kaum, Umar bagian dari kaum, berarti Umar ikut berdiri. Ternyata tidak, kita hilangkan prasangka itu dengan lakinna amran jalisun.
Ah, itu. Menyusuli satu kalam dengan menghilangkan sesuatu. Dengan apa kita hilangkan? Dengan pakai lakinna yang dikira akan sebutnya. Ini kalau sebelum lakin kalam sebut ya koma. Atau dikira akan ternafinya mah. Kalau sebelum lakin kalam nafi. Maqamal qawmu. Maqamal qawmu. Udah lengkap. Tidak bangunlah kaum. Kita mengira semuanya ternafi termasuk si Umar. Oh lakinna amron qaimun. Tetapi ternyata si Umar berdiri. Ah, itu. Gimana gimana? dengan menghilangkan ma eh, yang Yang dikira. yang dikira Hmm. yang dikira sebelumnya ma Atau kembali ke mana ternafinya mah. atau tengahnya eh, Belum paham? Mengiringi satu kalam. Berarti kalam sudah ada satu. Kalam sudah ada satu. Jadi dalam istidrak itu mesti ada dua kalam. Ada kalam pertama. Nah, datanglah semua santri. Nah, itu satu kalam kan? Datanglah semua santri. Ini pakai bahasa Indonesia aja. Datanglah semua santri. Kalau nggak ada kalam lanjutan, berarti kan nggak ada yang absen, hadir semua kan? ya Nah, itu sebut. Yang kita kira sebut, ternyata ada yang tidak sebut. Nah, kita hilangkan dengan lakin. Oh, ternyata si Aziz itu nggak datang. Datanglah semua santri, kecuali si Aziz seolah-olah kan? Tetapi si Aziz itu nggak datang. Nah, itu namanya menyusuli satu kalam, menghilangkan sesuatu yang dikira dia juga sebut. Ternyata nggak sebut. Nah, kita kecualikan dengan lafaz. Atau menyusuli satu kalam dengan menghilangkan prasangka ternafi. Kalau sebelum lakin nafi. Tidak ada santri yang hadir. Tidak ada santri yang hadir. Kita mengira semua nggak hadir. Oh ternyata ada satu yang hadir. Kita lakin nah. Oh tetapi ada satu orang yang hadir. Ah, itu namanya menghilangkan prasangka ternafi semuanya. Gimana coba? Saya gambarkan. paham tak? Oke. Paham lanjut. Wa ka'anna litasbihi dan ada karena itu tapi adapun dan adapun makna karena itu tapi bagi tasbih wa huwa musyarikatu amrin di amrin dan adapun dianya tasbih itu syarikat Musyarakah. Masdar, masdar. musya- musyarakah Musyarakah itu musyarak amrin. musyarakatu amrin uh, musyarak Menyamakan sekutu satu perkara. menyamakan satu perkara kepada kepada perkara yang lain Ya, di makna bainahuma pada makna antar keduanya perkara. nah, pada satu makna yang ada ia antara keduanya dua perkara. Nah, itulah tasbih. Tasbih maknanya menyerupakan satu perkara dengan perkara yang lain. Si Zaid seperti singa. Si Zaid satu perkara, singa satu perkara. Menyerupakan si Zaid dengan singa. Si Zaid itu seperti singa. Dalam segi apa sama? Pada satu makna. Pada satu alasan yang ada ia antara keduanya. Sama-sama berani misalkan. Zaidun kal asadi fi syuja'ah. Si Zaid itu seperti singa dalam keberanian. Zaidun amrun, singa amrun, syuja'ah berani itu namanya makna. Alasan persamaan. Nah itulah digunakan ka'anna. Ka'anna Zaidan asadun. Mirip-mirip si Zaid itu si singa. Zaidan satu amran, amrin, singa satu perkara. Persamaannya apa? Nggak disebut dalam contoh di atas. Ka'anna Zaidan asadun fi syuja'ah. Misalkan. Tapi nggak disebut, nggak apa-apa. Nah, itu. Itulah arti tasbih kan. Zaidun kal jamus. Si Zaid itu seperti kerbau misalkan. Di segi apa? Di segi kotornya. Misalkan si Zaid baru pulang dari sawah. Kita lihat dia berlumuran lumpur. Zaidun kal jamus. Ya, itu namanya tasbih. Tapi ada kaidah nanti. Mislu syai' ghairu syai'. Yang mirip sesuatu belum tentu sesuatu. Si Zaid seperti kerbau. Kan berarti si Zaid itu kerbau, bukan. Si Zaid tidak si Zaid. Kerbau tidak kerbau. Wah. Cuma ada sama dikit. Ya, gimana? Aman? Aman. Oke, lanjut. Walaita litamani dan adapun makna laita itu bagi taman
itu sabit taman. Huwa dan artinya taman itu uh, tolabu mala maaf itu uh, meminta ya, Meminta, mencari, mengharap di sini cocok. Mengharapkan sesuatu mengharapkan sesuatu yang tidak ada karena harapan padanya sesuatu. mengharapkan sesuatu yang tidak ada harapan padanya sesuatu padanya mah au ma fihi asarun atau uh, Mengharapkan mengharapkan sesuatu sesuatu yang sabit padanya sesuatu itu sukar, musrun. yang sabit padanya sesuatu unsurun itu sifat. Ya. Ini contoh biasanya mengharapkan sesuatu yang nggak mungkin ya. La tom'a nggak ada harapan, nggak mungkin. Kita udah tua, pengen muda lagi kan nggak mungkin pakai laita. Nah, laita syababa ya'mudu yawman. Nah, itu contoh mustahil. Atau contoh sukar. Kita nggak ada pekerjaan. Laita limalan ya. Andaikan aku punya banyak harta. Tapi kita nggak kerja. Nggak mustahil. Cuma susah aja. Nah, pakai laita juga. Andaikan aku lulus ujian kan. Laitani najihun fil imtihan. Andaikan aku itu sukses dalam ujian. Padahal kita nggak belajar. Itu namanya tamanni. Tapi nggak mustahil juga. Nah, cuma sukar aja. Nah itu. Pakai laita. Oke. Wala anna ditaroji dan adapun makna la dan makna la itu sabit itu bagi taroji buat tawakui dan tawakui uh, harapan baik dan harapan buruk. Enggak. Bukan harapan buruk. Taraji Oh, harapan. Ini tawakal ini ketakutan. Ya, untuk menyatakan ketakutan. oh, Khawatir atau ini bahasa mudahnya. Khawatir terjadi yang buruk. Bukan berharap yang buruk. Bukan. Tawakal itu khawatir terjadi yang buruk. Nah, nanti contohnya. Tapi Fataroji atau begini, langsung contoh. Taraji itu harapan. La'alla Zaidun najihun, ya kan? Mudah-mudahan la'alla Zaidan najihun. Kita doakan, kita punya anak nih. La'alla waladi najihun. Mudah-mudahan anakku itu lulus ujiannya. Itu kan harapan baik. Nah, tawakal ini untuk menunjukkan kekhawatiran. Kita punya anak nih. Dia suka ngebut motor. Kita bilang jangan ngebut, nanti mati kamu. La'allaka halikun. Ya. La'allaka halikun. Bisa jadi kamu itu mati nanti kalau kamu ngebut. Jadi kan menyatakan kekhawatiran, bukan mengharapkan dia mati. Kan nggak ada orang yang mengharapkan anaknya mati. Cuma khawatir. Nah itu tawakal namanya. Khawatir terjadi hal yang buruk. Yang hal yang buruk itu tidak kita inginkan. Nah itulah tawakal. Mudah-mudahan ada contoh di depan, ada nggak? Ada. Baca dulu ada. Kata Raji. fataroji maka ada fataroji tolabul ambil mahbubi Hmm. itu uh, mengharapkan perkara yang disukai dianya perkara Hmm. akan dianya perkara. Nah, huwa ada seperti la'allal habibu qadimu. Uh, Mudah, mudah-mudahan, ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan, orang yang dicintai itu datang ya. mudah-mudahan seorang yang dicintai datang. Hmm. Watawak, watawakku ini watawakku dan tawakku al isfaku ay al khawfu minal makruhi. Al isfaq apa artinya? Ini khaufu minal makruh. Takut dari hal yang buruk. Takut Takut. khawatir dari hal yang tidak disukai. Ay al khawfu minal makruhi takut dari takut dari hal yang tidak disukai. Ya, Nah, ada pun demikian seperti oh jadi setiap ada ayat nggak usah dimanain. Ya kan? posisi Iya, karena berarti ada makna di sini kan. Tawakal itu isfak. Apa isfak? Ya langsung. Jadi isfak nggak usah dimaknain. Nah,
Kenapa? Karena kalau kita maknain takut salah kan Musanif udah mau maknainnya. Tawakkul itu isfaq ya akhi. Apa isfaq? Khaufu minal makruh. Takut dari hal yang tidak disukai. Nah, bukan berharap, bukan. Takut. La'alla Zaidan halikun. Seolah-olah kalau bahasa Indonesia jangan-jangan si Zaid itu bisa mati dia. Kalau dia tetap ngebut di jalan ya kan. Nah, kita ada ketakutan hal buruk menimpa dia, bukan berharap dia mati. Nah, itu. Gimana kira-kira? Aman? Apa tadi kalau la'alla hal itu mana yang tadi kata? Ah, barangkali saja. Nah, barangkali saja si Zaid itu bisa mati. Yang penting harus kita bedakan. Itu sebenarnya terserah maknanya kan. Yang penting kita paham maksudnya. Misalkan dalam Quran kita mulai la'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Nah, ini barangkali saja engkau ya Rasulullah akan bunuh diri karena mereka nggak beriman kepada ajaranmu. Nah, jadi bukan Allah berharap Nabi mati, bukan. Bukan juga Allah khawatir di situ karena yang mengucapkan Allah. Tapi di situ maknanya larangan. Janganlah kamu membunuh dirimu walaupun mereka tidak beriman. Karena mereka tidak beriman bukan urusan. Begitu juga di sini bisa aja. Barangkali saja si Zaid itu bisa mati, iya. Kalau ia tetap ngebut, ya, kita takdirkan kasusnya. Nah, jadi lebih baik si Zaid itu jangan ngebut seolah-olah. Biar dia nggak mati, ya. Gimana ya? Saya juga dijelaskan. Ustaz. Paham dalam dihin. Nah, artinya begini, orang Arab ini, kalau kita bilang la Allah Zaidan halikun, ini nggak marah dia, bukan kita doakan anak dia mati, bukan. Mereka paham, kita khawatir. Ya, Nah, oh, itu penting. Itu yang penting maksudnya. Kalau kita seolah-olah kan, kalau kita nggak paham mudah-mudahan si Zaid itu mati, itu kan kayak mendoakan. Nah, itu namanya tamani, taraji. Itu namanya taraji, tapi nggak cocok juga taraji. Kenapa? Karena kematian bukan hal yang disukai. Taraji tadi kan mengharapkan hal yang disukai. Nah, mudah-mudahan dia mati, itu bukan taraji namanya. Ya, nggak tahu juga apa namanya ya. Pakai laita mungkin. Mudah-mudahan dia mati. Apa ya bahasa bahasa? Pakai asa mungkin ya. Kita harapkan. Karena asa taraji juga. Karena nggak boleh. Karena kalau taraji itu mesti mengharapkan hal yang disukai. Kalau mengharapkan hal yang tidak disukai, atau bisa juga dia suka kita mati kan? Ada seorang menyukai kita mati. Dia bilang la'alla kamu mau mudah-mudahan kamu itu yang binasa misalkan hal itu. Bisa disebut taraji. Yang penting orang yang mengucapkannya memang menyukai itu. Walaupun hal itu tidak disukai oleh semua orang. Ada yang pengen coba. yang penting kita eh, kalau tawakul dengan taroji, tawakui khawatir Ya, itu aja. Tawakok khawatir, taraji harapan, nah, harapan baik. karena ini yang saya tawatinya harapan baik dan harapan buruk gitu cara maknanya di kemarin. Nah ya, itu nggak benar. Kalau harapan buruk berarti kita berharap keburukan, nggak pakai la'alla, enggak. Jadi la'alla tawakok maknanya khawatir terjadi hal yang buruk, bukan berharap. Nah itu. Oke, aman lanjut. Wa amma zanantu wa akhwatuha dan ada zanantu dan teman-temannya zanantu fa innaha istimaka bahwa sungguhnya zanantu dan saudara-saudaranya tansibul mubtada menasabkan dia akan mubtada dan tansibul mubtada wal khabar menasabkan dia akan mubtada dan khabar ala annahuma atau bahwa sungguhnya jumlah ala anna Ya, hal keadaan mubtada dan khabar itu sabit ala annahuma hal keadaan mubtada dan khabar itu sabit eh, atas bahwa bahwa sungguh keduanya keduanya maf'ulani laha itu maf'ul keduanya baginya baginya tunantu ya. wahia dan ala sudah
perkataannya. Zonan tu nahwu ada kemudian zonan tu Zaidan qa'iman. Hmm. Saya menduga si Zaid yang berdiri. Ya. Wa irabu dan punya robnya contoh zonan tu wa fa'ilun. Itu zonan tu dan fa'il wa Zaidan dan adapun Zaidan maf'ulu Awalu. Maf'ulun awalu ya. Maf'ul yang pertama. enggak pakai tanwin. Enggak, ghairu musharif kan? Alasannya Wazan fi'il Ahmada dan wasaf simpail. awal. Wasaf. Maf'ulu awalu Hmm. itu maf'ul yang pertama. Ya. Mansubun bil fathati dhahirati dinasabkan akan dia maf'ul yang pertama dengan apa? Dengan fathah yang dhahir ya. Dinasabkan akan dia. Ada. Wa qa'iman dan adapun qa'iman maf'ulu tsani itu maf'ul yang kedua. Mansubun bil fathati dhahirati itu dinasabkan akan dia qa'iman dengan apa? Dinasabkan dengan fathah yang dhahir. Wa hasibtu dan hasibtu. Wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wa takhadtu wa ja'altu wa sami'tu. Takulu engkau kata akan apa engkau kata zanantu Zaidan talikon saya menduga si Zaid itu yang pergi wa irabuhu dan ada i'rab itu kama taqaddama itu sabit sebagaimana yang terdahulu ya. Nah, Ianya mah. Wa khil ini enggak di mana ya? gimana? Ini Hasib hasib hasib. kayaknya ada di depan. Oh, Kalau nggak ada nanti kita maknain. Mudah-mudahan ada nih, ada contoh semuanya. wa khiltu hilala laihan. Khil itu mananya, Bro? Nah, dia fi'il dan. Aku mengira akan hilal itu yang muncul. Laihan yang terbit, tampak muncul. Wa khiltul hilala laihan. Saya saya mengira akan hilal itu yang muncul. Hmm. Wa ma asbaha dalik dan ma yang menyerupai ianya ma akan demikian contoh. Contoh yang ini Ustaz. Khiltul hilala. Ya, jadi atau sebelum ini saya bahas dulu. Jadi fi'il dana dan teman-temannya dibagi tiga. Dibagi tiga, ya kan? Ada disebut fi'il dan, besar kemungkinan 50% lebih. Sebahagiannya fi'il yakin, sebahagiannya namanya fi'il tahwil. Ada tiga namanya. Ini kita bagi sekarang. Hasib itu, khiltu da'amtu dan danantu. Danantu hasibtu khiltu da'amtu. Itu bermakna dan, fi'il dan. Aku kira, kemungkinan besar. Itu kan. Dana, hasiba, khiltu, ta'amtu. Empat ini namanya fi'il dan ya. Maknanya kemungkinan besar ya. Nggak sampai yakin. Kemudian, ra'aitu alimtu wajadtu. Ini maknanya aku yakini. Aku melihat, aku mengetahui, aku mendapati. Maknanya aku meyakini. Tiga-tiganya fi'il yakin namanya. Kemudian dua lagi. Ittakhad, istakhadtu dan ja'altu. Ittakhadtu dan ja'altu. Namanya fi'il tahwil. Merubah sesuatu. Merubah. Jadi dia penggunaannya misalkan ittakhadtu Zaidan shadiqan. Tadinya si Zaid bukan teman kita. Ittakhadtu Zaidan shadiqan. Aku jadikan si Zaid itu sebagai teman ya. Nah, itu merubah kan status kan. Atau ja'altu tina ibrikan. Aku menjadikan tanah itu berubah menjadi teku. Nah, itu namanya ittakhadtu dan ja'altu fi'il tahwil. Nah, udah tiga. Kemudian sami itu hilaf. Sami itu hilaf ini. Nggak masuk kemana-mana, dia hilaf. Cuma dia menasabkan dua maf'ul, ada yang bilang dia menasabkan satu maf'ul nanti di depan. Itu. Itu dulu gambarannya. Mudah-mudahan di depan ada lagi. Ya nih. Rada-rada anu juga ya, kelihatan dari makna perbedaannya.
Kelihatan. Hasib. Musibah kan aku mengira kan. Kil tu aku mengira. Ta'am tu aku mengklaim kan. Aku menduga kan makna lugawinya kan. Ya. Jadi dan juga. Ra itu melihat. Melihat biasa yakin. Alimah mengetahui. Mengetahui ya yakin kan. Wajar itu kita mendapati di depan kita kenyataan. Ya yakin biasanya itu. Makanya disebutlah fi'il ya. Dari maknanya ketahuan. Yakni bermaksud dianya musannif annama asbahal misalaini, bahwa sungguhnya ma yang menyerupai ianya ma akan dua contoh, bagiatil amtil bagiatil amtilati, uh, Dari contoh-contoh lain. Dari ketinggalan contoh-contoh. da, min bagiatil Hal keadaan ma. Nah, hal kepada fa'il asbah. Ma yang menyerupainya ma akan dua contoh. Hal keadaan ma dari ketinggalan contoh-contoh. Dari contoh-contoh lain. Itu yukasu. Dikiaskan akan dia nyama. yukosu itu dikiaskan akan dia nyama, apa dikiaskan ala hadainil misalaini, ke atas ini dua contoh. Maknanya Nahwa, disamakan kan? Mana disamakan i'rabnya, tugasnya. Ini contohnya. oh yes. Nahwa adapun demikian itu seperti Za'am tu bakron sodikon. Saya menduga, saya mengira si Bakar itu seorang teman. Ternyata Wah, bukan ya. Kita ngutang nggak dikasih, berarti bukan teman. Nah itu. Berarti ini menduga nggak yakin. Terus wahasibtul habibu qadiman. Habibah. Oh ya, maaf. Wahasibtul habiba qadiman. Eh, dan saya mengira seorang kekasih itu yang datang. Ya. Wa raaitu sadaqa Sidqa. wa raaitu sadaqa munjian. Saya melihat Ini baru meyakini. Aku meyakini kejujuran itu yang menyelamatkan. keyakinan. Bisa juga diartikan seperti itu. Ya, karena nggak bisa kita lihat kejujuran kan nggak bisa dilihat, nggak ada bentuknya kan. Makanya di sini maknanya yakin. Kalau ra'aitu Zaidan itu aku lihat dengan mata kepala. Nah gitu. Ada wujudnya. Ini ra'aitu di sini makna alimah memang makna yakin. Karena jujur itu kan nggak ada bentuknya Ustaz. Makna dia, maknawi kan. Jadi kita nggak cocok aku melihat. Makanya tadi digolongkan dalam fi'il yakin. Ra'aitu sidqa munjian. Aku meyakini akan kejujuran itu sesuatu yang menyelamatkan. Andaikan di depannya cuma satu kata ra'aitu Zaidan, berarti ra'anya bukan masuk fi'il ini nih. Jadi ya satu maf'ul doang, lihat dengan mata kepala. Nah, Bukan nah itu langsung pilih. bukan fi'il yakin ya. Kalau maf'ulnya kelihatan dua baru kita maknai yakin. Nah itu. Wa alimtul juda mahbuban. Hmm. Dan saya aku mengetahui akan Nah, ini saya meyakini kedermawanan itu disukai. dan saya meyakini akan kedermawan. Oh, pakai akan semua, Ustaz. Kan maf'ul kedua. Boleh, tapi karena asalnya khobar, kayaknya lebih indah pakai itu. Tapi akan juga boleh. Aku meyakini akan kedermawanan itu akan yang disukai. Boleh sebagai kode kah? Kode maf'ul kah? Tapi saya kalau maf'ul fi'il yakin lebih cenderung karena asalnya khobar. Asalnya kan khobar. Al judu mahbubun kah? Nah, jadi tetap di maf'ul kedua pakai itu boleh. Nah, aku meyakini akan kejujuran, akan kedermawanan itu yang disukai. Bebas sih Ustaz. Yang penting Ustaz paham. Nah, Wa wajadtul ilma nafian. Dan eh, aku dapati, aku yakini akan ilmu itu yang bermanfaat. hmm, Wa takhadtu bakran sadiqan. Dan aku jadikan akan bakar itu seorang teman. ya. Ja'altu tina ibrikon. Dan aku jadikan akan tanah ibrikon
Jadi teko, cere apa bahasa sono? Bahasa saya cere. Teko, tempat menuang air itu, alat untuk menuangkan air. Oh iya sih. Hmm. Kalau di sini teko kayak teko Ya, itu teko. Teko dari tanah apa namanya kayak kendi gitu. kendi ya kendi. Hmm. Wa irabuhu dan adapun irobnya contoh bak Hmm. kama taqaddama itu tapi sebagaimana ma yang terdahulu dianya ma. Contoh. Wa misalu sami'ah dan Hmm. adapun contoh sami'ah fi'il sami'ah itu sami itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya aku mendengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam Itu, itu yang nah, berkata ya. itu yang berkata iya itu berkata iya Nabi wa sami'tu fi'lun wa fa'ilin fi'lun wa fa'ilun maka adapun sami itu fi'il dan fa'il wa nabiyya dan ya maf'ul awal Hmm. itu maf'ul yang pertama wa yaqulu dan ada yaqulu fi'lun mudhari'un itu mudhari' wa fa'iluhu dan ada fa'ilnya mudhari' domirun mustatirun itu domir yang mustatir ya dianya domir fihi jawazan mustatir padanya mustatir padanya yaqulu jawazan nisbah boleh wal jumlatu fi mahalli nasbin maf'ulu sanin dan adapun jumlah yang ada di hanya jumlah pada pada mahal nasab itu maf'ul kedua Ya. warajihu anna sami'a fi nahwi hadzal misali uh, dan adapun yang kuat Ya. Apa yang kuat? pendapat yang kuat anna sami'a bahwasanya sami'a sabit fi nahwi hadzal misali ini pada contoh ini contoh pada seumpama ini contoh tak tata'adda lima pulin wahid apa tata'adda Itu mutaadi ya. om tadi itu mutaaddi ya bagi tadi bagi apa bagi maf'ul yang satu maf'ul wal jumlatu lati ba'daha dan al jumlah jumlah alati yang ada ianya alati sesudahnya jumlah halun itu hal wallahu subhanahu wa ta'ala Jadi sami'a ini khilaf ini. Ada ulama yang bilang kalau sami'a masuk kepada sesuatu yang nggak bisa didengar. Maf'ulnya nggak bisa didengar, bukan suara. Dia mesti maf'ulnya dua. Ya kan? Contoh sami'atun nabiyya. Aku mendengar akan Nabi. Bagaimana kita mendengar Nabi? Nabi kan bukan suara. Paham nggak Ustaz? gimana Ustaz? Ada ulama namanya Syekh Abu Ali Al-Farisi. Beliau bilang begini, kalau sami'a masuk ke atau maf'ulnya yang pertama, maf'ulnya benda yang nggak bisa didengar, zat. Nah, dia mesti maf'ulnya dua. Kalau sami'a masuk kepada sesuatu yang nggak bisa didengar, bukan suara. Berarti maf'ulnya harus dua. Contoh yang bisa didengar. Sami itu uh, sautal himar. Aku mendengar akan suara keledai. Itu memang maf'ul sami itu satu karena sauta suara. Suara kan bisa didengar. Jadi cukup satu maf'ulnya. Tapi kalau sami'a masuk kepada zat, di mana zat itu nggak bisa didengar, harus ada maf'ul satu lagi. Contoh, sami'atun nabi, aku mendengar akan nabi. Nabi suara apa orang? Orang kah? Orang Orang nggak bisa didengar. Yang bisa didengar suara. suara Makanya di sini harus ada dua maf'ul, kata Abu Ali. Aku mendengar akan Nabi itu berkata ianya Nabi. Nah, tetap ada yang berkaitan dengan dengar, yaitu perkataan. Nah, cuma kata para ulama yang lain, nggak harus sami'a dua maf'ul. Bisa aja ini hal ini. Aku mendengar akan Nabi. Hal keadaan Nabi itu yang berkata ya. Seolah-olah kita mendengar perkataan Nabi, bukan nabinya. Nah, itu. Tapi nggak terlalu inilah kan, nggak terlalu bermasalah di sini. Intinya pendapat yang rajih sami'ah pada ini contoh mutaaddi bagi satu maf'ul.
Jumlah sesudahnya hal. Yaqulu, jumlah fi'il fa'il pada mahal nasab hal kepada an-nabiyya. Nah, Allah alam bisawab wa ilaihil marji'. Ada yang pengen ditanyakan, Ustaz? Ada Ustaz Apa itu luar kira-kira? konteks. Gimana? Ada tapi di luar pembahasan pembahasan ini. Bahasan apa? Tapi kayak berkaitan juga dengan dengan kalimat bahasa Arab. Hmm, nggak apa-apa boleh. Gimana pendapat Ustaz tentang misalkan ada orang bilang almarhum di bulan, almarhum di bulan. Ada guru saya Ustaz yang bilang tidak setuju dengan perkataan itu karena orang-orang Arab bilang kalau menyebut nama ulama seperti Al Imam Syafi'i rahimahullahnya itu di belakang, tidak mendahulukan semoga Allah yang dirahkan ya yang kita pahami yang dirahmati si fulan yang dirahmati itu seakan-akan kita kan memvonis memvonis orang yang sudah meninggal itu sudah dirahmati Allah padahal kita belum tahu juga. Jangan kita Karena orang Arab vonis. Jangan kita vonis, Ustaz. Ngapain kita vonis? Jadi walaupun orang Indonesia sebut almarhum, maksudnya semoga dihormati. Kan gitu. oh Nggak ada yang memvonis pasti dapat rahmat. Itu almarhum. Atau Allah yarham, nggak? Ya salah. Allah yarham. Cuma secara lafaz Allah yarham, rahimahullah. Itu memang doa, kan? Nah, memang lafaz doa. Kan benar? Doa. Khabariyah bermakna doa. Bermakna insya'iyah. Kita menyebut rahimahullah. Maksudnya Allah marhamhu. Kita maksudnya sallallah. Maksudnya Allah salli ala. Tapi almarhum juga nggak salah. Karena kalau kita nanya, pasti maksudnya berharap. Cuma berharapnya bukan dilalah lafadznya, tapi dalam niat orang yang mengatakannya. Tapi saya belum mempelajari, Ustaz. Mudah-mudahan nggak apa-apa. Walaupun banyak juga eh, yang nggak setuju. yes kebanyakan yang kalau menurut yang saya lihat dari pemahaman orang pada umumnya ya kebanyakan menggunakan kalimat yang dirahmati si fulan misalkan yang dirahmati si fulan. Pakai bahasa positif jadi seakan-akan di dalam pikiran itu oh beliau sudah dirahmati